Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara mengikuti Diklat Assessment Kompetisi Minimum yang diselenggarakan oleh Kemendikbud melalui program Guru Pembelajar. Bagi sahabat edukasi dan Bapak Ibu guru yang belum sempat mengikuti di tahap 1, 2, dan 3, ini masih ada beberapa kesempatan. Silahkan yang mau mengikuti program AKM melalui Kemendikbud atau program Guru Pembelajar. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sahabat edukasi, caranya tentu yang pertama kita masuk dulu ke web browser kita dan kita akan masuk ke Guru Pembelajar kemdikbud.go.id. Nah, ini gurubelajar.kemdikbud.go.id. Seperti biasa, di sini Bapak dan Ibu ada pengumuman program Guru Belajar. Ini tinggal silakan dibaca-baca saja dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah gini, kalau sudah kita paham ya tinggal langsung oke, saya mengerti, diklik. Nah, di sini ada program pembelajaran GTK Guru Belajar. Pada seri ini ada seri pendidikan keterampilan hidup, ada seri assessment atau AKM, kemudian pendidikan inklusif, dan juga seri masa pandemi. Nah, seri masa pandemi ini yang pada video-video sebelumnya kita telah telah saya sampaikan bagi Bapak dan Ibu yang telah mengikuti di angkatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini sudah selesai yang dan sertifikatnya juga sudah keluar atau sudah bisa diunduh. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang program Guru Belajar ini dengan tema yaitu program seri assessment kompetisi minimum yang ini. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang mau mengikuti diklat dengan pola belajar 32 jam, silahkan masuk ke sini. Ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada seri pendidikan keterampilan hidup seperti tadi. Kalau mau masuk sini silahkan. Kemudian ada seri pendidikan inklusif, ini akan segera diluncurkan. Nah, kalau seri masa pandemi ini saya sampaikan ini sudah selesai ya, sudah selesai. Ini ada tulisan sudah selesai. Nah, kita akan masuk sekarang ke seri assessment kompetisi minimum atau AKM. Ini baru diluncurkan. Klik selengkapnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu belum masuk, ini karena kebetulan sudah masuk, ya silakan masuk dulu ya dengan menggunakan URL kita dari, nah ini tinggal diklik masuk. Nah, ini kebetulan saya karena sudah masuk, jadi Bapak dan Ibu masuknya dengan menggunakan yang user yang SIM PKB ya, yang ada 20 sekian, yang ujungnya itu @guruku.id. kemudian Ibu masukkan passwordnya. Nah, tinggal masuk saja. Ini saya sudah masuk ya. Nah, yang akan saya ambil di sini adalah assessment yang ini. Nah, ini tinggal klik selengkapnya. Klik selengkapnya. Kemudian di sini ada, kalau Bapak dan Ibu mau bergabung di akun atau di Telegram resmi Guru Belajar, ini tinggal diklik gabung, misalkan tinggal gabung saja di sini. Nah, kemudian di sini ada beberapa pernyataan tentang dibuatnya grup ini, ya tinggal gabung saja Bapak dan Ibu kalau belum gabung. Nah, ini tinggal klik join group, kemudian buka Telegram laptop. Nah, di sini langsung join. Di sini ada official Guru Belajar di GTK Kemdikbud, tinggal join group. Nah, kita udah masuk di grup Telegram di GTK Kemdikbud. Nah, di sini ya. Nah, itu kalau kita ingin gabung di Telegramnya, Telegram resmi Guru Belajar. Baik sahabat edukasi, kita langsung masuk ke Guru Belajar seri AKM. Nah, di sini ada prasyarat pertama, tentu kita klik daftar. Nah, di sini kita dihadapkan beberapa angkatan, ada angkatan 3, angkatan 5, 6 dan seterusnya. Nah, angkatan 3 ini waktunya sudah habis atau sudah lewat, maka tinggal ada angkatan 5, 6, 7 dan ini sampai 11 angkatan nantinya ya. Nah, di sini saya akan memilih angkatan 5 ini yang baru
baru tanggal 24 hari ini baru dimulai. Lalu tinggal klik daftar. Baik sahabat edukasi dan juga guru, saya coba klik mulai. Nah, di sini kita dipersilakan untuk masuk ya menggunakan surel kita, surel nomor UKG, kemudian guruku.id. Ini contoh 2099.487@guruku.id. Nah, ini surel saya. Kemudian masukkan sandinya, klik masuk. Nah, di sini muncul pengumuman Bapak Ibu guru, peserta yang dinyatakan tidak lulus BIMTEK Guru Belajar Asesmen berada pada kondisi tidak menuntaskan BIMTEK, kemudian pencapaian masih di bawah 70%. Jadi ada batas minimal lulus yaitu 70%. Tapi kalau kita misalkan pencapaian di bawah 70, maka kita tidak dinyatakan lulus ya. Namun demikian, apabila tidak lulus, kita masih diberi kesempatan juga sampai 3 kali kesempatan mengajar asesmen. Nah, yang saya ambil di sini adalah angkatan 5. Jadi kalau seandainya kita ngambil angkatan 5, kemudian kita tidak lulus, bisa nanti di angkatan 6, 7, 8, dan bahkan yang terakhir nanti di angkatan 11. Baik, kalau sudah kita pahami, kita klik OK saja. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru, ada course content ya. Ada course content yang harus kita selesaikan step by step. Di sini ada 45 step. Jadi artinya apabila kita menyelesaikan satu step, kemudian presentasinya nambah dan seterusnya sampai akhirnya sampai 45. Nah, ini sebagai contoh. Yang pertama, orientasi guru belajar seri assessment kompetisi minimum. Nah, ini tinggal dibuka saja. Nah, di lesson konten yang 3 step ini, di sini ada latar belakang dan kebijakan, kemudian apa pentingnya, kemudian refleksi, dan kemudian refleksi orientasi. Nah, ini tinggal dibuka, kemudian ini sebetulnya kan kursus ya namanya. Tinggal Bapak dan Ibu baca, kemudian dengarkan apa yang disampaikan oleh program Kemendikbud ini. Nah, ini salah satu contoh, misalkan saya klik. Kemendikbud juga akan tidak usah cemas, tidak perlu bimbel, khusus untuk bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Nah, apabila kita telah mengikuti Bapak dan Ibu, ini tinggal langsung klik tandai telah selesai. Ini tinggal tandai telah selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita membahas topik ya, bahas topik latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Nah, di sini masih ada 2 topik lagi ya. Ini sama, tinggal diklik, buka. Nah, ini tentang kecakapan hidup abad 21. Kemudian di sini ada materinya disajikan, kemudian ini ada profilnya, kemudian kompetensi dan lain sebagainya. Nah, ini dibaca-baca Bapak Ibu, namanya juga diklat ya. Ya, tinggal dibaca, dipelajari, maksudnya kan pelajari. Setelah selesai ya kita tinggal tandai telah selesai. Ini selesai. Nah, selesai. Kemudian di sini baru yang ketiga, yaitu apa? Refleksi orientasi ya. Nah, di sini ada refleksi orientasi, kita klik coba. Artinya di sini ada kuis yang harus dipelajari, yang tentunya dari materi-materi yang 2 topik tadi ya. Nah, kita klik misalkan refleksi orientasi. Oke, kemudian klik start quiz. Nah, sini ada, menurut Anda apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik orientasi program? Apa harapan Anda mengenai asesmen nasional? Anda dapat menuliskan refleksi pada kolom di bawah ini. Nah, ini kita isi berdasarkan kita diminta untuk menuliskan refleksi atas yang telah kita pelajari, yaitu tentang latar belakang asesmen nasional dan juga pentingnya asesmen nasional. Ini kita silakan masukkan di sini.
Nah, nah, misalkan saya ketik ini peningkatan mutu sistem pendidikan, ini refleksi. Ini kan kita yang ngetikkan saja ya, kita ketikkan saja. Nah, kalau sudah, tinggal klik finish. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kemudian klik untuk melanjutkan. Nah, ini sudah selesai. Orientasi guru belajar asesmen kompetisi minimum ini sudah selesai. Nah, tandanya apa? Tandanya di sini sudah 3/3 step. Jadi 3 step ini sudah dilakukan. Tandai sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu pengantar program BIMTEK Guru belajar seri asesmen kompetisi minimum. Di sini ada 2 topik, ya. Di sini ada 2 topik. Yang pertama selamat datang, kemudian asesmen pra program BIMTEK Guru belajar. Nah, kita klik yang satu ini. Klik. Nah, di sini muncul. Pada program ini kita akan belajar tentang konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaan, butir soal asesmen, tindak lanjut. Nah, ini masuk ke sini, baca-baca dan sebagainya. Nah, kemudian di sini program ini akan efektif bila mengikuti instruksi pembelajaran. Mempelajari ini tentang ucapan selamat datang dari topik yang kedua. Oke, kalau sudah kita paham, tandai telah selesai. Nah, baru masuk ke yang topik keduanya, ya, asesmen pra program. Nah, ini tinggal diklik, ya, asesmen pra program. Di sini asesmen pra program BIMTEK Guru belajar. Sebelum mulai proses belajar, Anda diharapkan mengisi asesmen pra program. Nah, kita tinggal isi asesmen pra programnya. Nah, klik start. Nah, berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. 1. Menunjukkan kinerja. 2. Pembelajaran terkait dan konteks. Belajar cukup materi yang harus dikuasai. Berorientasi pada konteks penguasaan kompetensi. Berorientasi pada nilai akhir. Menjawab serangkaian pertanyaan. Nah, manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? Kan gitu. Sini ada 135, 245, 356, 146. Nah, saya coba isi yang 245. Klik, kemudian next. Kemudian dalam pelaksanaan asesmen kompetisi minimum, konten dalam literasi membaca mencakup. Nah, ini teks informasi dan teks fiksi, teks prosedur dan teks prosedur kompleks, teks observasi dan teks deskripsi, teks wacana. Nah, teks informasi dan teks fiksi saya coba ini isi. Oke, kemudian next. Baik, di nomor ini, bagaimana peran asesmen nasional, asesmen kompetensi minimum tingkat SMA dapat mempengaruhi kelulusan siswa? Pertanyaan nggak gitu. Nah, di sini ada pilihan asesmen atau AKM merupakan penilaian yang nantinya akan menjadi penentu kelulusan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jelas ini tidak, ya, karena AKM bukan penentu kelulusan. Kemudian yang kedua, AKM mendorong perbaikan mutu pembelajaran, namun kelulusan siswa akan diukur melalui ujian sekolah, ya. Kemudian yang ketiga, asesmen AKM menggantikan peran ujian nasional sehingga tidak ada penilaian lain untuk penentu kelulusan siswa. Jelas ini juga tidak bisa, karena kalaupun ada AKM tetap harus ada penentu kelulusan dalam bentuk lain, yaitu ujian sekolah misalkan. Kemudian yang keempat, AKM memetakan sekolah yang bermutu untuk mengirim siswa ke perguruan tinggi. Ini juga tidak. Berarti jawabannya menurut saya yang ini, ya, AKM mendorong perbaikan mutu pembelajaran, namun kelulusan siswa akan diukur melalui ujian sekolah. Nah, ini tinggal diklik, kemudian next. Nah, di nomor selanjutnya di sini kita diberikan pertanyaan perbedaan AN atau asesmen nasional dengan UN atau ujian nasional. Nah, di sini pilihannya UN dilakukan pada siswa kelas 5, 8, dan 11, sedangkan AN untuk tingkat akhir. Ini jelas salah, kebalik menurut saya. Justru yang kelas 5, 8, dan 11 itu adalah untuk asesmen nasional, ya. Kemudian di sini ada juga UN dilakukan selama 1 minggu, sedangkan AN dilakukan selama 4 hari. Ini pun salah. Kenapa? Karena AN itu hanya dilakukan selama 2 hari saja, sedangkan UN itu 4 hari, kan gitu. Lalu di sini UN dilakukan pada semua siswa, ini betul. Sedangkan AN pada siswa sampling, ini juga betul. Jadi kalau asesmen nasional kan tidak untuk semua siswa, melainkan hanya sampling saja. Kalau untuk tingkat SMA SMK kan hanya 45 siswa, ya. Kalau untuk
SMP kalau tidak salah itu sekitar 30 siswa. Kemudian UN dilakukan secara daring, luring, dan blended, sedangkan AN dilakukan secara daring. Nah, ini sih betul, cuman kalau UN itu ada juga yang tidak daring, bahkan luring. Nah, untuk AN juga ada nanti rencananya untuk tidak semua daring. Kenapa? Karena ada beberapa daerah yang tidak memungkinkan. Jadi menurut saya jawabannya adalah yang nah ini ya, yang nomor 3. Nah, kita coba sajalah. Kita next. Di nomor ini karena nomornya random ya. Tadi nomor 4, kemudian nomor 5 ini di random sendiri ya. Jadi kalau saya mengerjakan ini, kalau Bapak dan Ibu mungkin akan lain lagi nantinya. Nah, di sini bagaimana keterkaitan antara AKM dengan standar kurikulum secara keseluruhan. Nah, di sini pilihan jawabannya AKM terikat erat dengan konten kurikulum. Kemudian yang pilihan 2, AKM mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum secara keseluruhan. Nah, kalau ini bisa saja untuk mengukur kontennya, di konten kurikulumnya ya, bukan mengikat kepada kurikulum, tapi hanya mengukur gitu. Kemudian pilihan 3, AKM memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Ini juga tidak termasuk, justru AKM itu lebih variasi ya. Kemudian AKM AKM terlepas dari keseluruhan kurikulum sekolah, ini juga salah, karena tetap AKM juga mengacu kepada konten-konten kurikulum. Jadi menurut saya jawaban yang tepat itu adalah ini ya, bahwa AKM mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum secara keseluruhan. Nah, ini kita klik, kemudian next. Di sini nomor 27, bagaimana hasil AKM dalam hal ini literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain. Yang pertama pilihannya, menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. Kemudian yang kedua, melakukan penilaian mandiri untuk mata pelajaran lain. Kemudian menyusun pembelajaran sesuai konten materi pada asesmen. Kemudian menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kompetensi terendah siswa. Nah, kalau di AKM itu kan begini, karena keberhasilan siswa dalam literasi dan numerasi ini dapat digunakan untuk menyusun strategi dan berkualitas terhadap pelajaran lain. Nah, untuk nomor ini saya coba pilih yang ini, kemudian kita next ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tinggal selesaikan saja ya soal ke soal. Ini kalau dikerjakan memang cukup lama. Intinya tinggal next saja lah gitu kan. Lalu indikatornya di sini muncul apabila kita telah menyelesaikan di sini akan 100% ya, akan 100%. Nah, ini saya baru menyelesaikan 6 step dari 45 step sehingga hanya baru menyelesaikan 13%. Ini akan dilanjutkan nanti. Namun Bapak dan Ibu sekalian, juga sahabat edukasi, yang perlu diketahui bahwa bagi Bapak dan Ibu yang belum mengikuti BIMTEK AKM ini, mohon perhatikan di sini ada jadwal. Nah, di sini jadwal pelaksanaan. Pertama pendaftaran udah dibuka sejak 22 Desember sampai nanti tanggal 23 Februari. Ini terakhir tanggal 23 Februari. Jadi masih ada kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang belum mengikuti, silahkan untuk mengikuti. Kemudian perhatikan juga BIMTEK angkatannya, ini angkatan 1 sudah selesai, angkatan 2 juga sudah selesai, angkatan 3 selesai, angkatan 4 juga sudah selesai. Nah, ini saya masuk di angkatan 5, ini yang dimulai tanggal 24 sampai 28 Januari. Kemudian angkatan 6, 7, 8, 9 sampai terakhir nanti Bapak dan Ibu yang sempatnya di angkatan 11 ini tanggal 23 sampai 27 Februari 2021. Nah, Bapak dan sekalian, nanti terakhir setelah kita mengikuti rangkaian 46 step tadi, maka apabila kita dinyatakan lulus atau dinyatakan selesai dan nilainya memenuhi 70% dan dinyatakan lulus, maka syarat untuk mengambil sertifikat setara 32 jam Bapak dan Ibu harus melakukan pengimbasan ya. Nah, pengimbasan ini dilakukan dari mulai tanggal 9 Januari sampai 27 Februari. Tentunya yang angkatan 1, 2, 3, dan 4 ini sudah melakukan pengimbasan ya. Tapi kalaupun belum, ini masih ada waktu terakhir tanggal 27 Februari nanti. Itu ya kira-kira. Jadi pengimbasan ini wajib hukumnya, atau kalau kita ingin mendapatkan sertifikatnya ya harus melakukan pengimbasan. Nah, pengimbasan itu
Prinsipnya gini, Bapak dan Ibu diminta untuk membuat sebuah video tentang AKM. Nah, intinya bahwa Bapak dan Ibu mengajak atau memberikan pengibasan kepada rekan-rekan yang lain, guru-guru yang lain untuk mengikuti atau menyelesaikan program guru belajar dalam sistem AKM ini. Diharapkan rekan guru yang diajak adalah rekan guru yang satuan pendidikan tempat Bapak dan Ibu mengajar. Artinya gini, ketika Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan AKM, setelah selesai melakukan pengisian kuis dan sebagainya, maka Bapak dan Ibu wajib melakukan pengibasan. Pengibasan itu dibuat dalam bentuk video gitu kan. Kemudian video itu disimpan pada kanal YouTube ya. Artinya kepada disimpan di YouTube. Nah, kemudian link URL YouTube tersebut itu nanti dikirimkan ke ke Kemendikbud. Jadi Bapak dan Ibu buat video tentang AKM, kemudian Bapak dan Ibu link YouTube-nya dikirimkan ke Kemendikbud. Itu yang namanya pengibasan. Nah, setelah itu baru Bapak dan Ibu bisa nanti mengunduh sertifikat. Nah, bisa mengunduh sertifikat. Nah, ini setelah dinyatakan lulus BIM Teknologi Sistem, para peserta akan diberikan sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat terlebih dahulu mengisi kuesioner sebagai syarat untuk sertifikat. Nah, demikian Bapak dan Ibu tentang BIMTek seri AKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada hal-hal yang masih belum jelas, barangkali bisa Bapak dan Ibu kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.